Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mimi Windasari, NIM 2019 112037. Izin untuk menjelaskan materi mengenai semantik. Yang pertama ialah hakikat semantik. Semantik dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari tentang makna bahasa, di mana makna adalah bagian dari bahasa, maka semantik ialah bagian dari ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Semantik ini mempunyai peranan penting bagi kehidupan kita sehari-hari, yang mana dalam berkomunikasi. Karena semantik ini memiliki tujuan guna untuk menyampaikan makna saat kita berkomunikasi. Semantik ini sangat berperan penting untuk sastrawan atau orang yang berkecimpung dalam dunia bahasa, di mana semantik ini dapat memberikan bekal teoritis untuk penelitian atau menganalisis bahasa. Yang kedua adalah sejarah semantik. Sejarah semantik ini dimulai pada tahun 1984, di mana semantik dikenal sebagai Organisasi Filologi Amerika. Semantik itu sendiri sudah ada sejak abad ke-17, dan pada abad ke-19 para ilmuwan mulai berminat mengenai perubahan makna, di mana masalah makna ini pun menjadi bagian dasar bagi para ahli linguistik tradisional. Brit mengungkapkan bahwa semantik merupakan bidang baru dalam keilmuan bahasa Perancis. Pada abad ke-20, bidang semantik ini semakin mendapat perhatian, khususnya dengan kemunculan golongan linguistik transformasi. Golongan ini beranggapan bahwa makna adalah aspek penting dalam ilmu bahasa. Golongan semantik dapat dibagi menjadi 3 masa pertumbuhan. Masa yang pertama atau masa yang meliputi setengah abad, dimulai dengan pernyataan pidato, yakni bunyi-bunyi bahasa yang secara implisit dan mengandung makna tertentu. Kata adalah satuan terkecil yang mengandung makna, yaitu makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom yang disebut dengan makna leksikal. Sedangkan makna yang hadir akibat proses gramatikal, yakni makna gramatikal. Yang kedua adalah masa kedua, di mana pada masa perkembangan kedua ini semantik dikenal sebagai ilmu murni historis, yakni adanya pandangan historis semantik. Brit mengaitkan semantik dengan unsur luar biasa. Brit juga membahas soal perubahan makna yang berhubungan dengan logika dan makna yang berhubungan dengan psikologi. Yang ketiga adalah masa ketiga, di mana psikolog ini melakukan kajian makna secara empiras. Dalam kajian ini, semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna. Adapun perbedaan pandangan antara lain, yang pertama adalah pandangan historis mulai diingatkan. Yang kedua adalah perhatian terhadap struktur kosakata mulai ditinggalkan. Yang ketiga adalah semantik mulai mempengaruhi statistika. Yang keempat, studi semantik terarah pada bahasa tertentu. Yang kelima, hubungan antara bahasa dalam pikiran mulai dipelajari. Dan yang keenam, semantik telah melepaskan diri dari filsafat
tetapi tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan semantik. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi semantik. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.